Ya teman-teman, balik lagi sama saya. Di sini saya akan mereview ini suatu casing yang sangat besar banget sih. Ini adalah casing mid tower dari Deadcool. Yang serinya adalah Deadcool CG560 mid tower, support sampai AT kalau yang ini case-nya. Yang dimana sangat besar sekali sih dari segi box-nya maupun dari segi casingnya yang ini. Dengan harga 1.130.000 sih kalau saya lihat di Tokopedia-nya Deadcool langsung ya, officialnya. Dengan harga seperti itu, apakah worth it atau tidak dengan membeli ini casingnya ini Deadcool CG560 yang cukup besar sih kalau yang ini. Tapi ini sangat cocok sih kalau mau bukaan attack ya. Kalau bisa dikasih MAT nanti akan ada kelonggaran yang cukup banyak, tapi bisa sih dikasih action figure maupun yang lainnya, tergantung selera kalian, intinya seperti itu. Dan di sini casingnya, dan saya akan review seperti biasa ya, dari segi sirkulasi udaranya, kacanya dibuka maupun ditutup, dari segi plus minusnya, apakah ada kekurangannya atau tidak di casingnya ini dengan harga 1 juta lebih sedikit lah dengan Deadcoolnya yang ini. Sebelum saya lanjutkan untuk apa aja spesifikasinya di sini, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, ujung kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja untuk spesifikasinya dulu. Jadi boxnya sangat besar sekali ini ya, dan juga di sini juga ada spesifikasinya sih sebenarnya di boxnya ini. Di bagian depan sini ya kecil sih tulisannya, tapi saya pindahkan dulu aja ke bawah supaya tidak full untuk yang ini. Dan saya juga akan memajukan kameranya supaya tidak terlalu jauh. Dan di sini casingnya, di dalam casingnya itu ada baut-bautnya semua di sini ya, dia itu berwarna hitam semua. Dan juga ada kabel RGB untuk mengganti warna di bagian fan depannya 3 ini, dan juga ada buku manualnya. Di sini kalau kalian membeli ini, kalian akan mendapatkan 4 fan free. Di bagian depan dia itu ada 3 fan free yang dimana RGB. Di bagian belakang cuma polosan hitam aja kalau yang ini. Dan di sini ada kacanya tempered glass, ini sangat full, dan juga cara membukanya dia itu agak berbeda ya untuk yang ini. Yang dimana kalau membukanya kalian harus melepas dulu bautnya di bagian samping sini, dipegang ya supaya tidak jatuh atau gimana. Karena ini agak berbeda, kalian harus cabut gini ya, dicabut aja lah untuk bautnya ini. Tinggal kalian tarik aja di bagian belakang ini ya, tarik, tinggal Anda turunkan seperti ini ya. Agak berbeda sih dengan casing yang lainnya, mungkin ini cara yang berbeda lah. Untuk memasukkan juga sama sih, tetapi juga ada jika kalian baru pertama kali. Seperti saya juga tadi juga bingung sih pertamanya, tapi akhirnya saya juga tahu sih cara memasukkannya lagi. Tinggal Anda masukkan aja dulu ini di bagian bawahnya, ini kan ada dua ya, sebelah kiri dan juga kanan. Ini sangat berat banget kacanya tempered glassnya ini. Anda masukkan dulu di sini ya, kan ada selanya di sini. Kalau sudah masuk, tinggal Anda masukkan, lalu kalian dorong lagi, tinggal Anda baut lagi, ada dua ini, atas maupun bawah. Seperti itu caranya. Kalau ingin melepas, tinggal Anda tarik aja ke belakang, diturunkan, diangkat, selesai. Ya inilah. Di bagian sini ada bezel-bezelnya semua, di bagian tempered glassnya. Bagus sih kalau menurutku. Aku pindahkan dulu untuk kacanya supaya tidak mengganggu, karena takut juga pecah. Ini berat banget. Dan di sini untuk dalemannya, di bagian depan aku suka sih kalau yang ini, yang dimana dia itu ada corak-coraknya nih ya, seperti aku contohkan aja. Di sini tuh ada kayak plus minus lah, atau garis-garis seperti logonya Deadcool yang baru, hampir sama. Tapi ini juga bagus banget sih menurutku dengan sirkulasi udaranya untuk mengambil angin dari luar ke dalamnya. Dengan yang ini seperti ini, tidak ada logo maupun tulisan Deadcoolnya, kecuali di bagian atasnya sini ada tulisan Deadcool dan juga logonya. Ini agak berat banget sih sebenarnya ini Deadcoolnya ini. Dan di sini dia itu support dengan 3.0, ada dua di bagian sini, dan juga di bagian tengahnya ada audio jack, dan juga ada LED untuk mengganti LED fan-nya ini, dan juga ada powernya. Ya seperti itu aja untuk penjelasannya, dan juga ada tulisan Deadcool dan juga logonya yang baru. Dan di sini ada dust filter di bagian atasnya. Nih. Cara membuka di bagian depannya tinggal Anda tarik aja di bagian bawah sih, seperti ini ya. Tinggal Anda tarik aja, benar. Cari posisi dulu supaya tidak salah. Ya ini. Ya seperti itu caranya. Dan seperti ini ada lubang-lubangnya untuk mengambil udara. Di bagian samping juga ada sih ini ya, ada garis-garisnya. Dan juga di bagian depannya sini dia tuh juga ada dust filternya juga untuk menyaring udara supaya debunya tidak masuk ke dalam. Ini juga bagus banget kalau menurutku, yang dimana ada filter tambahan di bagian depannya ini untuk menyaring debunya. Sangat bagus banget sih kalau menurutku yang ini. Dengan harga 1 jutaan ya worth it lah dengan fasilitasnya kalau menurutku yang ini. Full dari atas ke bawah. Kalau ingin mengganti fan-nya di bagian depan sini, kalian tinggal cabut aja. Di sini kan ada plasternya, tinggal Anda cabut. Ya kalian di bagian sampingnya ini dia itu juga menggunakan magnet di bagian sampingnya sini, sama seperti dashboard atas maupun di bagian bawahnya. Ini cuma dikasih segel aja sih kalau ini baru ya.
Intinya seperti itu. Di bagian mana lagi ya? Dalamnya dulu lah. Di sini ada 7 slot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slot untuk mobonya ATX. Dan di sini dia itu tidak support dengan VGA vertikal, yang dimana di sini cuma ada jaring-jaringnya aja sih, nggak support lah intinya seperti itu. Dan di sini ada fan yang tidak RGB untuk yang ini. Dan di sini dia juga menggunakan 3 pin sih. Mungkin di bagian dalamnya sini ada hubnya. Dan juga di bagian bawah ini ada lubang-lubangnya, atas juga ada lubang-lubangnya yang cukup besar sih kalau yang ini. Dan di sini juga ada manajemen kabelnya supaya tidak terlalu kelihatan lah ini ya. Ada kayak karet-karetnya di sini untuk memasukkan 24 pin maupun yang lainnya. Dan kita buka dulu aja di bagian belakangnya dulu, belum aku buka. Setelah buat kalian buka, tinggal Anda tarik aja seperti ini, udah lepas. Aku kasih bawah dulu juga supaya enggak full di kamera. Di bagian sininya, di sini berwarna hitam semua. Aku juga suka sih kalau yang ini berwarna hitam semua, dari segi USB 3.0 dan juga kabel audio dan juga yang lainnya lah. Front panelnya juga. Dan di sini ada kayak adapternya yang dimana untuk menghubungkan 3 pin dari segi fan di bagian belakang maupun di bagian depannya sini. Dan juga di bagian atasnya juga ada hubnya sih. Ya intinya seperti itu, sudah termasuk ya, bukan beli sendiri ya kalau yang ini. Di sini semua. Dan sini ada dayanya, dia menggunakan SATA untuk fan-nya di bagian depan maupun di bagian belakangnya. Ya seperti ini aja, dan juga ini simple. Di bagian dalamnya ini dia tuh support power supply sampai ATX sih, sampai 160 mm lah. Di bagian dalamnya sini, dan juga di sini ada tempat untuk harddisknya. Di bagian dalam sini ada 1 slot, bisa dipakai 2 slot juga sih, tergantung kalian aja bagaimana cara mengakalinya. Dan juga sangat lebar sekali di sini untuk rongganya. Ya maklum sih, karena ini memang casingnya sangat besar banget sih. Jadi kalau bisa dibilang kabel manajemennya ini sangat longgar banget kalau yang ini ya seperti ini. Untuk penjelasan singkatnya ya seperti ini. Tapi di bagian depan aku juga tadi lupa menjelaskan. Jadi di bagian depan sini dia tuh support sampai 380 mm, sangat panjang banget kalau yang ini. GPU-nya atau CPU cooler-nya itu support sampai 175 mm. 175 mm itu sangat lebar banget ya. Ya karena rata-rata CPU cooler itu di 155 sampai 160 mm. Jadinya masih tersisa. Dan juga nggak usah bingung kalau yang ini dia itu support sama semua CPU cooler lah. Intinya seperti itu untuk singkatnya. Dan juga radiator dia itu juga support di bagian depan sampai 360 mm kalau yang radiator. Di bagian atas sampai 280 mm kalau yang bagian atas, kalau yang di bagian belakang sampai 140 mm. Karena di bagian belakang ini dia tuh fan-nya 14 cm ya, bukan 12 cm. Ininya dia itu support 360 di bagian front, di bagian top 280 mm, di bagian belakang 140 mm supportnya untuk radiator. Dan di sini untuk bahannya dia itu menggunakan ABS dan juga SPCC yang dimana sangat bagus banget sih ini ya. Seperti yang aku tunjukkan ini. Sangat kokoh dan juga sangat bagus kalau yang ini. Untuk kekurangannya aku masih belum cari sih, tapi kalau yang kelebihannya sangat banyak sekali kalau menurutku dari segi casingnya ini. Kita cek yang terakhir dari segi bawahnya dulu, nih ya. Jadi ada tes filternya dan juga di sini ada kakinya yang dimana ada karetnya juga di bagian sini, karet maupun gabus lah untuk meredam getarannya. Dan selanjutnya saya akan mengatas untuk dari segi suhunya yang dimana apakah sama atau tidak, atau 11-12 lah dari segi suhu kacanya dibuka maupun ditutup. Itu yang pengujian yang pertama, lalu selanjutnya dari segi kesimpulannya, mana kelebihannya, mana kekurangannya. Seperti itu aja dari saya, dan kita lanjut saja untuk mereviewnya, biar nggak usah lama-lama. Yuk. Dan lalu yang pertama untuk pengujian dari segi suhunya, jika lo kacanya dibuka maupun ditutup, apakah jauh atau tidak, dan kita coba aja yang pertama. Jika lo saya buka dulu untuk kacanya, ya dimana untuk minimalnya dia tuh mendapatkan 29 derajat, tidak ngapa-ngapain di desktop untuk suhunya, dan juga maksimalnya mendapatkan 66 derajat. Ini saya tes di Genebench R15 5 kali berturut-turut, jadinya maksimal ke 66 derajat. Dan jika lo saya bandingkan dari segi kacanya yang ditutup di bagian sampingnya, untuk minimalnya mendapatkan 29 derajat dan juga maksimalnya mendapatkan 67 derajat. Ini tesnya juga sama-sama sih. Jika kita bandingkan untuk suhu minimalnya itu sama-sama 29 derajat, jadinya bagus kalau yang ini. Dan juga maksimalnya terpaut 1 derajat aja. Jadi kurang lebih 11-12 lah kalau yang ini lah, sama lah.
Dan juga intinya ini sangat rekomend sekali jika kacanya dibuka maupun ditutup. Suhu terbilang aman dan juga terjaga lah, intinya seperti itu. Dan selanjutnya dari segi kelebihannya, yang pertama, bagian kaca sampingnya itu mudah dipasang maupun dilepas atau dibuka lah. Seperti contoh tadi yang sudah saya praktekkan lah, gampangnya seperti itu. Selanjutnya yang kedua, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup. Seperti yang saya jelaskan tadi atau saya praktekkan tadi, yang dimana suhunya bisa dibilang sama lah, dibuka maupun ditutup. Untuk kacanya, untuk segi minimal maupun maksimalnya. Jadi ini juga rekomend. Selanjutnya yang ketiga, dia itu terdapat free 3 fan RGB 12 cm di bagian depan yang bisa diatur warnanya. Yang dimana ada dua opsi sih, memakai 3 pin RGB di bagian wobongnya jika kalian support. Yang kedua memakai tombol LED di bagian casing atasnya tersebut. Di sebelah USB 3.0 lah. Dan juga free fan 1 fan black di belakangnya 14 cm. Tidak ada RGB-nya, tapi nggak masalah juga kalau yang ini. Dan saya akan memberikan contoh untuk RGB-nya yang bisa diganti-ganti seperti ini jika kalian menekan tombol di bagian atasnya. Selanjutnya yang keempat, ada dust filter di bagian atas, di bagian bawah, dan juga di bagian depan yang jarang ditemui di casing-casing yang pada umumnya lah. Ini sangat bagus sekali sih di bagian depan, ya karena untuk mengurangi debu lah, karena kebanyakan fan di bagian depan dia tuh menyedot angin dari luar ke dalam untuk masuk lah. Dan juga di sini dia tuh ada penyaringnya, sangat bagus kalau yang ini. Dan lalu yang kelima, terdapat penutup karet untuk kabel 24 pin power supply maupun yang kabel lainnya lah. Untuk merapikan dan juga menyamarkan kabel-kabel di bagian depannya di samping itu ya. Seperti ada di video ini, dia tuh sangat bagus. Yang dimana untuk menata supaya lebih bersih lah, intinya seperti itu. Selanjutnya yang keenam, kabel flat hitam semua. Dari segi USB, audio, dan juga yang lainnya lah. Dan juga ini dia tuh menggunakan USB 3.0, ada 2 port. Yang dimana di bagian atasnya tersebut terdapat 3.0, ada 2 lah portnya. Selanjutnya yang ketujuh, ada slot hard disk. Dia itu di bagian bawah ada slot hard disk dan juga maksimalnya 2. Di bagian atasnya dia itu ada kayak baut-baut sih sebenarnya di bagian kanannya. Dia itu juga support SSD maksimal 2 seperti gambar ada di sini ya. Itu ada contohnya gambarnya. Dan lalu yang ke-8, dia itu port di bagian back panelnya dan juga slot VGA dia itu menjorok ke dalam. Seperti contoh ini videonya supaya lebih rapi sih kalau menurutku, kalau dilihat dari segi samping maupun dari segi mana aja sih. Yang dimana dia itu menjorok ke dalam. Dan juga beberapa casing juga ada yang jarang seperti ini, tapi ini juga opsional sih, ada yang suka ada yang tidak. Lalu yang ke-9, ada karet di bagian kaki casingnya. Ini memang wajib sih kalau yang ini untuk membedakan dan juga dari segi aliran listrik supaya lebih aman. Dan lalu yang ke-10, tampilannya keren kalau yang ini casingnya, dari segi besarnya dan juga warna hitamnya. Kalau menurutku dia tuh lebih cocok kalau semuanya serba hitam sih, yang elegan lah, warna hitam semua, ini sangat cocok sekali tanpa RGB-nya. Ininya seperti itu. Lalu kekurangannya yang pertama, tidak ada power supply cover terbuka di bagian sampingnya, sehingga kalian tidak tahu power supply apa yang kalian pakai. Kan biasanya ada stikernya di bagian samping itu ya, meskipun ini juga tertutup semua sih. Tapi ini juga opsional, ada yang suka, ada yang tidak juga. Tetapi kalau aku sih lebih cenderung ketutupan semua sih, untuk khusus casingnya ini, karena ini lebih bagus kalau ke elegan hitam semua. Ya itulah intinya, opsional lah. Ada yang suka, ada yang tidak. Dan lalu kekurangan yang kedua yaitu belum menemukan lagi kalau aku. Silahkan komen aja di bawah jika kalian memakai casingnya ini. Mana yang kurang, atau kalian bisa melihat dari segi videonya ini, menurutmu itu apa yang kurang dari casingnya ini? Ya kurang lebih seperti itulah. Dan kesimpulannya ini bagus atau tidak dengan harga 1.130.000, ini kalau menurutku ini rekomend juga. Kenapa rekomend? Karena dari segi bahannya, dari segi bentuknya, dan juga free fan-nya yang ada 4, dan juga fasilitas semuanya, dia tuh bagus banget sih. Apalagi kabel manajemennya dia tuh sangat bagus. Jika kalian berminat, silahkan linknya ada di deskripsi, tinggal anda beli aja. Sudah saya kasih link di bagian bawah ini. Dan itu aja review dari saya, dan terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lain yang menarik review PC seperti CPU cooler, casing, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.